Hadirin, dalam catatan sederhana khatib, seorang yang telah berusia 20 tahun saja setidaknya telah menunaikan Jumat kurang lebih sebanyak 650 kali dalam hidupnya. Bila seorang berusia 30 tahun setidaknya telah menunaikan Jumat kurang lebih 1150 kali dalam hidupnya. Jika seorang berusia 40 tahun setidaknya telah menunaikan Jumat sebanyak 1650 kali dalam hidupnya. Demikian seterusnya. Namun pertanyaan besarnya, dari sekian ratus dan ribu kali menunaikan Jumat itu, adakah di antara yang telah menunaikan Jumat itu paham tentang hakikat Jumat ini? Mengapa ibadah ini diwajibkan sebagai pengganti zuhur? Apa hakikat di balik ibadah Jumat ini? Atau bahkan jangan-jangan dari sekian ribu Jumat yang pernah ditunaikan itu, umumnya bahkan tidak mengerti, tidak paham tentang kewajiban Jumat ini, sehingga kebanyakan sekedar datang, duduk, mendengarkan khutbah, kadang-kadang ngantuk bahkan tertidur, setelah itu menunaikan salat 2 rakaat lantas pergi berpisah begitu saja. Jumat tidak menjadi ritual yang penuh dengan hakikat, namun menjadi sebatas ibadah formalitas dalam sepekan satu kali itu. Untuk itulah hadirin sekalian, dalam kesempatan Jumat ini kita mencoba melabuhkan hati kita pada ketentuan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam mengenai hakikat Jumat dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, jauh sebelum masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, umat jahiliyah sudah memiliki tradisi, budaya, bahkan aktivitas dalam sepekan yang mereka jalani dengan profesi yang berbeda-beda. Ada di antara mereka yang beraktivitas berprofesi sebagai pedagang, tujar. Ada di antara mereka yang bahkan dikenal sebagai artis, pujangga, syu'ara. Ada di antara mereka yang masya Allah aktivitasnya sibuk mencari mantra-mantra, dikenal sebagai dukun, kahin. Bahkan ada juga di antara mereka yang membuat rumus-rumus untuk mencelakai orang yang disebut dengan sahir atau tukang sihir. Semua bekerja beraktivitas dalam sepekan. Dimulai di hari pertama disebut dengan Al-Ahad. Hari kedua mereka namakan dengan Isnin, diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi Senin. Hari ketiga mereka namakan dengan Thulatha, dari kata Thalatha, diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi Selasa. Hari keempat mereka namakan Al-Arbi'ah, dari kata Arba'ah, diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi Rabu. Hari yang kelima mereka sebut dengan Yaumul Khamis, dari kata Khamsah, diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi Kamis. Dalam 5 hari sepekan ini mereka beraktivitas. Yang pedagang sibuk dengan bisnisnya, bahkan ada yang merantau keluar wilayah Hijaz. Yang penyair ada yang pergi ke lembah-lembah mencari inspirasi, menuliskan lirik-lirik pujangga mereka. Kemudian ada di antara mereka yang kahin, dukun, mulai mencari rumusan-rumusan mantra ajaibnya, sampai tukang sihir mencari kalimat-kalimat untuk santet dan sihirnya. Hadirin, apa tujuannya? Ternyata Masya Allah dalam sepekan ini mereka menantikan hari yang ke-6 yang mereka sebut dengan nama Yaumul Arubah. Setelah Yaumul Khamis, hari Kamis, maka mereka namakan hari yang ke-6 dengan Yaumul Arubah, hari berbangga diri sebagai seorang Arab yang sukses. Maka mereka akan berkumpul di hari yang ke-6 ini di pusat-pusat hiburan yang dikenal dengan Al-Aswaq. Ada Suq Dumatu Jandal, ada Suq Uqaf, dan puncaknya semua itu akan ditampilkan di sekitaran Ka'bah untuk ditandingkan satu dengan yang lainnya. Maka hasil usaha dari 5 hari ke belakang dalam sepekan ini, itu yang akan dipamerkan, ditampilkan, berbangga diri siapa yang paling hebat berusaha dalam sepekan ke belakang itu. Orientasinya mutlak dunia semata. Maka ketika orang yang punya banyak pekerjaan dan punya banyak hasil mengumpulkan harta dalam sepekan, maka akan dibandingkan satu dengan yang lainnya. Yang paling unggul, maka dia akan diangkat sebagai hartawan yang terpandang di masanya. Demikian para pujangga. Siapa yang paling hebat menyusun syairnya, membentuk liriknya, maka hasil-hasil syairnya akan dituliskan dengan tinta emas, kemudian ditempelkan di dinding Ka'bah, diberi nama dengan mu'allaqat, yang kelak akan diganti menjadi kain kiswah Ka'bah itu. Maka ada orang-orang yang dikenal dengan nama Imrul Qais, ada Zuhair bin Abi Sulma, ada Al-Hutai'ah, di antara pujangga-pujangga pada masa dulu yang bahkan syairnya dituliskan dengan tinta emas, ditempelkan di dinding Ka'bah. Hadirin, demikian pula dengan para dukun kahin atau kuhan.
ada para sahir yang paling hebat mantranya, paling ajaib sihirnya, maka mereka akan diangkat sebagai tokoh yang jadi panutan di masanya. Demikian hadirin, maka yang paling hebat ditunjuk dengan nilai materinya, ditunjuk dengan nilai keindahan sastranya, ditunjuk dengan nilai keajaiban materi, bahkan keajaiban mantra-mantranya. Dengan itu, maka yang kaya semakin kaya, sekatnya semakin jauh dengan yang paling fakir. Yang budak tetap menjadi budak, yang kaya tetap menjadi hartawan, yang penguasa tetap menjadi terpandang. Tidak ada sekat di antara mereka semua kecuali sekat-sekat materi keduniaan. Hadirin, ini terus berlangsung sampai masa Nabi Muhammad SAW dilahirkan, sampai beliau diangkat menjadi rasul. Bahkan kenyataan ini pun hadir sampai dakwah beliau SAW berjalan terus kemudian di kota Makkah Al-Mukarramah, hingga tibalah sesaat sebelum hijrah ke Madinah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu wahyu yang dengan wahyu ini kelak akan menjadikan orang-orang beriman sebagai miniatur perubahan yang akan merubah cara hidup, cara pandang dan pola kehidupan di masa-masa jahiliyah itu. Turunlah Quran surah ke-62 Al-Jumu'ah ayat ke-9 itu, posisi paling kiri sebelah atas di mushafnya. Hadirin perhatikan kalimat wahyu yang turun itu. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah, fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hadirin, turun Quran surah ke-62 ayat ke-9. Tiba-tiba dengan turunnya ayat itu, Masya Allah, turun pula ketentuan-ketentuan yang merubah perilaku-perilaku yang dikenal dengan yaumul arubah itu. Kalimat pertama yang turun lewat ayat ini, perhatikan ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah, yang telah tunduk pada ketentuan Allah. Mulai saat ini akan ada perubahan cara hidup, perubahan pola dalam kehidupan yang harus membedakan antara orang beriman dengan orang-orang jahiliyah, orang yang telah punya iman dengan yang belum punya iman, orang yang mengaku muslim dengan orang yang belum muslim. Perhatikan kalimatnya. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Hal pertama yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan turunnya ayat ini adalah merubah aturan nama dari yaumul arubah untuk orang beriman yaumul jumu'ah. Untuk orang belum beriman yaumul arubah, hari hanya untuk pamer, hanya untuk pesta, mencari kegiatan dunia dalam sepekan, tujuannya untuk berbangga-bangga saja. Untuk orang beriman tidak. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Pertama kata Al-Quran, harinya diganti menjadi al-jumu'ah, dan orientasi kehidupannya berubah dari arubah menjadi zikrullah. Zikrullah. Hadirin, apa yang dimaksud dengan jumu'ah? Dalam bahasa Arab, al-jumu'ah berasal dari kata al-jam'u asalnya, yaitu sesuatu yang berkumpul untuk saling menguatkan dan memberikan perhatian. Jadi bukan sekedar berkumpul, tapi dengan perkumpulan itu terjalin kekuatan dan saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Kalau cuma sekedar kumpul, dalam bahasa Arab disebut dengan wahdah, kumpul, menyatu. Kalau cuma sekedar kumpul-kumpul, datang, jangankan Anda yang beriman, yang tidak beriman pun bisa kumpul. Jangankan Anda yang muslim, yang bukan muslim pun bisa berkumpul. Tapi orang Islam tidak. Dengan turunnya ayat ini, hei, yaumul jum'ah, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah. Hari yang tadinya cuma kumpul-kumpul, rame-rame, foya-foya, pamer-pamer, Masya Allah, yang tidak memperhatikan satu dengan yang lainnya. Begitu turun ayat ini, Masya Allah, yaumul jum'ah, diundang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dipindahkan tempat kumpulnya, bukan dari tempat-tempat kebanggaan untuk pamer lagi, bukan tempat untuk berhibur lagi, tapi langsung diundang ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apa? Jumu'ah, untuk berkumpul, tidak sekedar berkumpul, tapi saling menguatkan satu dengan yang lainnya, saling mengenali satu dengan yang lainnya, saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Sehingga dengan turunnya ayat itu, silakan Anda cek, tidak pernah terjadi di masa Nabi SAW, di masa sahabat ridwanullahu alaihim, di masa tabi'in rahimahumullahu jami'an. Tidak pernah terjadi khususnya di masa Nabi, hari Jumat berkumpul setiap orang, kecuali kenal siapa yang hadir di sampingnya, tahu siapa yang ada di belakangnya. Dan Masya Allah, tidak pernah ada orang datang ke masjid untuk Jumat dari manapun dia berada, kecuali selesai urusannya. Bukan hanya penduduk Madinah, seorang Sulaik dari Ghatafan, dikenal dengan Sulaik al-Ghatafani, datang ke masjid Nabi SAW, posisi sedang menunaikan salat Jumat. Datang beliau, tiba-tiba langsung duduk, diketahui oleh orang sekitar.
Orang-orang Madinah, sekitaran Masjid Nabi paham. Begitu masuk ke masjid, tunaikan salat 2 rakaat kemudian duduk. Lantas Nabi mengatakan, "Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Jika ada di antara Anda sekalian masuk ke masjid, tidak menunjuk pada orangnya. Jika ada di antara kalian masuk ke masjid ingin duduk beriktikaf, maka jangan langsung duduk kecuali menunaikan salat 2 rakaat. Tujuan Nabi menyampaikan itu bukan sekedar ingin mengingatkan tentang tahiyatul masjid, karena warga Madinah sudah mengetahui tentang hukum itu. Tapi beliau ingin menekankan kepada para jamaah yang hadir, hadirin, ini ada saudara kita yang datang, bukan dari sekitaran kita. Kenali siapa dia, apa kebutuhannya, apa yang dia inginkan, apa yang dia rasakan kurang. Maka Masya Allah, ketika Sulaik Al-Ghatafani datang ke masjid Nabi, tidak kembali ke Ghatafan kecuali semua keperluannya selesai. Dia bisa makan dengan tenangnya, dia bisa minum dengan nyamannya, dibantu segala kebutuhannya. Bahkan Masya Allah, sampai perilaku sahabat ini yang saling membantu satu dengan yang lainnya, yang bahkan dipraktekkan ketika muhajirin hijrah ke Ansar, ya, ke kota Al-Madinah Munawwarah, sampai turun ayat Quran di Quran surah ke-59 ayat 9 sampai dengan 10 itu, posisi paling kanan di pertengahan. Masya Allah. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Bahkan mereka rela memberikan apa yang mereka butuhkan untuk sahabat-sahabat yang lebih membutuhkannya. Tidak pernah terjadi dalam masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam orang datang ke masjid khususnya menunaikan Jumat kecuali semua urusannya tuntas. Yang tidak punya pakaian mendapatkan pakaian dari sahabatnya, yang tidak punya makanan mendapatkan makanan dari sahabatnya, yang sakit ditunjukkan bagaimana mendapatkan obatnya. Selesai semua urusan. Hadirin, kalau semangat Jumat ini spiritnya kita bawa dalam kehidupan kita sekarang, seperti diinginkan oleh Quran, dipraktekkan oleh Nabi, maka Masya Allah. Ada mahasiswa datang ke masjid bertemu dengan dosennya, diskusi seputar persoalan perkuliahannya. Ada pasien yang sakit tidak bisa ke rumah sakit, bertemu dengan dokter di masjid, diberikan saran tentang kesehatannya. Ada karyawan bertemu dengan pimpinannya, yang bahkan kadang-kadang dalam satu keadaan kerja di satu gedung, satu tempat, satu perusahaan, tapi tidak kenal satu dengan yang lainnya. Maka ketika hadir dalam Jumat mereka diskusi. Bahkan yang tidak punya pekerjaan dalam kehidupannya bertemu dengan orang yang punya banyak lapangan pekerjaan, selesai persoalannya. Maka dengan spirit Jumat ini dikumpulkan kita dalam sepekan, bukan hanya sekedar Anda datang, duduk, kadang-kadang ngantuk, tertidur, sholat lantas pulang, bukan itu yang diinginkan. Bahkan ironisnya, sampai saat ini umumnya bahkan orang yang datang dalam Jumat tidak kenal siapa yang hadir di sampingnya, tidak tahu siapa yang ada di kanannya, siapa yang di kirinya, siapa yang di belakangnya. Bagaimana Anda bisa menghafalkan al-mu'minu lil mu'mini kalbunyani yashuddu ba'duhu ba'dan. Mukmin satu dengan yang lainnya bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan. Bahkan Anda hafalkan hadisnya bagaikan satu tubuh yang kalau sakit saling merasakan. Bagaimana Anda bisa merasakan satu dengan yang lainnya kalau tidak saling mengenal? Maka terjadilah apa yang dikhawatirkan sampai saat ini. Muslim, mukmin kumpul tiap pekan, bahkan kumpul tiap hari dalam sholat jamaah, tapi tetangga sakit tidak tahu, tetangga ada yang meninggal tidak peduli, tetangga kesulitan tidak dibantu, ada yang kebanjiran sibuk merekam. Di mana hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Di mana spirit Jumat yang tiap pekan kita lakukan? Dan Anda menghafal ayatnya, tahu hadisnya, dan akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang apa yang kita lakukan dalam sepekan itu. Hadirin, bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika syariat diturunkan, tidak sekedar formalitas kita kerjakan, ada nilai yang harus kita bangun dalam kehidupan. Yang paling miris saat ini, ibadah ditemukan di masjid, tiap pekan bertemu, tapi jauh dari apa yang diinginkan dari spirit Jumat itu. Lisan saling mencela, tangan saling menoda, kaki saling menendang satu dengan yang lainnya. Bukan itu yang diinginkan. Lalu apa faedahnya kita berjumpa, berkumpul, bermunajat kepada Allah dalam setiap pekan, lantas tidak membawa spirit Jumat dalam kehidupan? Ini bagian yang pertama. Jadi tidaklah kita dikumpulkan dalam Jumat ini kecuali Allah ingin menghimpun kita langsung di rumahnya yang mulia dalam keadaan yang sangat baik demi mengokohkan saf di antara kita sehingga tetap kuat dan bisa memberikan perhatian satu dengan yang lainnya. Karena itulah kemudian surah Al-Jum'ah ini diapit oleh surah As-Saff, surah ke-61. Tidak disebutkan saf dalam bahasa Arab kecuali sesuatu yang rekat tanpa celah. Karena itulah ketika Anda ingin menunaikan salat, hadis riwayat Abu Daud nomor hadis 666, Nabi mengatakan aqimus shufuf, tegakkan saf Anda, rapatkan, luruskan. Wa hadhu bainal manakib wal aqdam, ukuran lurusnya bukan pada jari depannya tapi bagi tumit bagian belakangnya. Ketika Anda luruskan tumit bagian belakang, kata Nabi, maka bahunya akan sejajar, bahunya akan sejajar. Yang paling menarik ketika Anda sudah rapat, sudah lurus ini, kata Nabi, wala tadharu furjatin lisyaitan saf, jangan biarkan ada setan masuk ke saf Anda, rapatkan serapat-rapatnya. Karena itu kalimatnya disebut dengan saf, sesuatu yang rapat, lurus sampai setan tidak masuk di antaranya. Allahu Akbar.
Hadirin, Jum'ah diapit dengan surat As-Saff karena diinginkan siapapun yang berangkat ke Jumat ini bisa menyatu satu dengan yang lainnya, memperhatikan kebutuhannya. Itu yang diinginkan. Dan diharapkan tidak menjadi ayat yang ke-63 di surah ke-63 Al-Munafiqun, yang saat disampaikan khutbah duduk, iya termanggu, mengakui tapi pulang dari Jumat tidak mempraktekkan itu semua. Bukankah orang-orang munafik mengakui tapi lisannya mengatakan iya, di hatinya tidak? Lisannya mengatakan iya, perilakunya tidak? Karena itulah bertakwalah kepada Allah. Barangkali kita dihadirkan pada Jumat ini untuk memperbaiki hakikat Jumat di pekan-pekan yang telah berlalu. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan pada kita untuk mempraktekkan bagian yang pertama ini. Hadirin yang kedua, secara singkat sebelum kita menutup khutbah ini, apa yang diinginkan oleh Allah dalam Jumat ini? Apakah sekedar kumpul memberikan perhatian? Ternyata tidak. Ada bagian yang kedua disebutkan kalimatnya dengan fas'au ila dzikrillah. Siapapun yang dipanggil untuk menunaikan salat di Jumat, kata Allah, maka bergegaslah untuk segera zikir kepada Allah. Ingat zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, tidak disebutkan kalimat zikir dalam Al-Qur'an kecuali seluruhnya bermakna aktivitas yang mengingatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Amal saleh, ibadah yang menjadi bekal kita untuk pulang ke akhirat nanti. Karena itulah di Quran salat kita disebut dengan zikir. Quran surah ke-20 ayat ke-14, wa aqimis salata lidzikri, tunaikan salat sebagai zikir kepadaku. Anda baca Al-Quran disebut sebagai zikir karena Quran disebut dengan zikir. Quran surah ke-15 ayat 9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang telah turunkan Quran sebagai zikir. Jadi kalau Anda sedang baca Al-Quran, Anda sedang berzikir kepada Allah. Allahu Akbar, menghafal Quran itu bagian dari zikir. Disebutkan 4 kali di surah ke-54 itu. Ayat ke-17, ayat ke-22, ayat 32, ayat ke-40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Kami sudah mudahkan Quran untuk dihafalkan. Kalimat menghafal yang menggunakan kata zikir. Yang dengan menghafal Quran lebih ingat Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat-kalimat thayyibah yang Anda bacakan setelah salat, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, itu zikir. Quran surah ke-4 ayat 103, posisi paling kanan di pertengahan. Fa idza qadaitumus salata fadhkurullaha. Jika Anda telah tuntas menunaikan salat, segera berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau zikir Anda benar, setiap aktivitas Anda akan menjadi zikir karena Allah Subhanahu wa taala. Makannya zikir, minumnya zikir, kerjanya zikir. Quran surah ketiga ayat 191. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Ketika makan ingat Allah, minum ingat Allah, kerja ingat Allah, dan semuanya teringat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, sebelum bicara yang jauh-jauh, kita coba ambil zikir yang ritual dulu. Dalam sepekan ini kata Allah fas'au ila dzikrillah. Di antara makna zikir salat. Dari sepekan ke belakang, berapa kualitas dan kuantitas salat yang telah kita tingkatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal kita untuk pulang ke akhirat nanti. Jangan-jangan mohon maaf sebesar-besarnya ya, kita untuk mengejar dunia yang sementara saja, berangkat gelap, pulang gelap, segala dikumpulkan, rumah semakin luas, kendaraan semakin banyak, padahal kita sadar satu saat kita akan meninggal dan semua itu tidak akan dibawa. Yang dibawa hanya bekal ibadah saja. Maka demi Allah kami katakan, kalau untuk urusan sementara, dunia yang sementara saja Anda begitu seriusnya merencanakan dan mengerjakan, maka bagaimana dengan bekal akhirat Anda yang akan dibawa pulang? Karena itulah saat Jumat Anda dikumpulkan, diingatkan kalau kamu diwafatkan sekarang, bekal apa yang sudah akan kamu siapkan dan kamu bawa? Jangan-jangan kemarin belum sempat sholat berjamaah, kemarin cuma 3 waktu, maka mulai Jumat ini harus 5 waktu. Jangan-jangan kemarin baru sempat fardunya, sunnahnya belum dikerjakan, diberi kesempatan hari ini tambahkan dengan sunnahnya. Jangan-jangan kemarin belum baca Al-Quran, diberikan kesempatan Jumat ini. Fas'au ila dzikrillah. Ayo cepat cari bekal. Sekarang hadirin, jika Anda tidak memulai saat ini, di Indonesia saja, saat ini, anak-anak 4 tahun, anak 5 tahun, di antara mereka bahkan ada yang buta, sudah menghafalkan Quran 30 juz. 30 juz. Dan khatib menyaksikan ada sekelompok yang rata-rata 4 tahun, 5 tahun, rata-rata 30 juz, paling sedikit 5 juz. Ada anak diberikan 4 tahun, 5 tahun, mata buta hafal Quran. Anda diberikan 40 tahun, 50 tahun, sampai hari ini untuk baca Quran saja belum punya waktu. Dan Anda menginginkan masuk surga. Apa yang sudah Anda siapkan sampai dengan Jumat ini? Hadirin, ada sekelompok anak di Bekasi, usia 4 tahun, 5 tahun. Sebelum maghrib adzan dikumandangkan, 5:30 sudah datang ke masjid, membawa tas mereka, sholat berjamaah. Ba'da maghrib mereka menghafal Quran, menunggu isya, isya berjamaah lagi. Ba'da isya mengulang hafalannya, pulang 8:30, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada anak belum baligh, sebelum dipanggil adzan dia sudah datang. Antum dikasih 40 tahun, kalau belum sampai tiba di masjid dalam kesempatan adzan saja, Anda kalah sama anak usia 4 tahun. Ba'da maghrib
Anda tidak jamaah isyanya di masjid, Anda kalah sama anak usia 4 tahun. Anda tidak pernah mulai membaca Quran, Anda kalah sama anak usia 4 tahun. Hadirin, anak yang belum balik saja sudah menyiapkan bakal menuju Allah, maka bagaimana dengan kita yang akan pasti hisabnya? Karena itu bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau jangan-jangan yang Jumat pun cuma sekali sepekan Anda masih abaikan juga. Datang paling belakangan, Masya Allah. Dalam keadaan demikian tidak fokus juga mendengarkan nasihatnya. Anda masih bikin forum sendiri. Anda kerjakan hal kepentingan Anda, hanya sekedar formalitas saja, dan Anda mengharapkan untuk masuk surga. Di mana keinginan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Karena itu bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Jumat ini kita diberikan petunjuk oleh Allah, dilembutkan hati kita untuk memperbaiki keadaan diri kita, dan mudah-mudahan Allah mewafatkan kita setelah cukup bekal kita untuk kembali kepadanya, dan diberikan perhatian oleh Allah sehingga kita bisa menguatkan ukhuwah Islamiyah di antara kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Qul Allah yastajib lakum jami'an.